Partai Gerindra membenarkan adanya perjanjian batu tulis antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto ketika maju sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2009 lalu. Salah satu poin yang disepakati dalam perjanjian itu adalah Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2014. Dengan adanya pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres dari PDIP, maka otomatis PDIP dianggap mengingkari perjanjian tersebut. Pihak Gerindra menganggap PDIP telah melanggar etika dalam berpolitik dan tidak menciptakan iklim demokrasi yang baik. Sementara bantahan datang dari Sekjen PDIP Cahyokumolo yang menyampaikan bahwa perjanjian yang telah disepakati itu batal dengan sendirinya karena Megawati dan Prabowo gagal dalam pertarungan Pilpres tahun 2009. Ya, kalau Pak Fadlizon tadi mengatakan kecewa begitu, terutama karena tidak ada perundingan lebih lanjut mengenai hal ini. Pak Sabam, Anda bagaimana komentarnya? Dikatakan bahwa harusnya ada diskusi. Saya belum bisa mengomentar itu karena saya mau tanya Ibu Mega dulu. Besok atau lusa, saya belum. Terkait apa? Ini semua. Karena dia dilibatkan. Anda kan hadir ya ketika penandatanganan di Batu Tulis? Di Batu Tulis di rumah Bung Karno. Iya, ketika ada perumusan hingga 7 poin itu kan? Tidak, saya nggak hadir. Yang saya hadir, yang saya tanda tangani, tidak ada begini. Yang ada apa waktu itu? Ya, perundingan untuk mensukseskan Megawati dan Prabowo calon presiden dan wakil presiden pada tahun itu. Pada tahun 2009? Ya. Kalau Anda menangkapnya? Coba dulu saya. Oh iya, silakan. Bagaimana? Jadi, ya itu tidak ada perjanjian begitu yang kami tahu. Yang saya nggak tahu di mana dibikin itu. Tapi di poin 7 dijelaskan bahwa ada Megawati mendukung pencapresan pada 2014. Itu begitu. saya nggak tahu. Memang ada ngomongan kayak gitu. Tapi saya bilang sama Ibu Mega waktu masih di Batu Tulis itu tidak ada seseorang pun yang bisa membuka perjanjian atas nama partai saya. Nggak bisa. Tapi begini Pak Sabam, bagaimana? Itu kenyataannya itu memang ada dan diakui. Cuma sekarang argumen siapa diakui? Oleh semua mengakui, Pak Cahyokumolo yang hadir ya, karena perjanjian itu ditandatangani di Teguh Umar. Yang Anda maksudkan yang dihadiri oleh Pak Sabam juga begitu ya? Pak Sabam hadir waktu malam itu pada perundingan terakhir, ya, di Batu Tulis. Karena di dalam perumusannya itu yang banyak terlibat adalah Pak Pramono Anung, ya, Pak Theo Safei, saya. Itu yang paling banyak terlibat untuk perumusan. Pak Sabam tidak terlibat, jadi Pak Sabam tidak tahu. Nah, kalau mengenai penandatangannya, ada yang menandatangani juga pulpen saya ini, masih ada pulpennya. Jadi kalau dilihat, tapi begini ya, kalau kami itu tidak ngomong tanda tangan ya. Fotonya juga ada. Fotonya juga ada. Ada sejumlah bukti ya, Anda juga membawa mungkin ya? Saya tidak bawa, tapi saya kira ini adalah satu fakta. Ini dia, kita lihat beberapa komentar dulu Pak Fadlizon. Ini dia dari Pak Pramono Anung mengatakan di sana kan memang ada butir-butir perjanjian, tapi Mega Prabowo tidak presiden. Jadi tidak berlaku. Kemudian ini dari Cahyokumolo, seandainya ada perjanjian itu pun otomatis gugur dengan sendirinya karena pasangan capres-cawapres Ibu Megawati dan Prabowo Subianto tidak mencapai kemenangan pada Pilpres 2009. Jadi begini ya. Ya. Kita ini berbicara dua hal. Satu bicara substansi, yang kedua adalah bicara analisa teks. Kalau bicara analisa teks, itu adalah bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Tidak perlu ada interpretasi. Misalnya di situ dikatakan Megawati Soekarno Putri mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2014. Titik. Tidak ada jika menang, jika kalah, itu tidak ada. Jadi secara analisa teks dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana, argumentasi tadi dengan sendirinya mudah dipatahkan. Saya kira itu agak menghina intelektualitas kita kalau argumentasinya itu. Ada baiknya sebetulnya kalau ketika itu kita diundang mengatakan perjanjian ini tidak bisa kita lanjutkan. Mungkin kita perlu ada kesepakatan baru atau semacam itu, atau kita sampai di sini. Itu jauh lebih gentleman. Jadi di situ persoalannya. Walaupun kami melihat ya ini adalah satu tonggak saja. Kita tidak pernah juga berharap kurang gentleman gitu berarti ya PDIP. Enggak, ini kan kita berbicara satu teks. Ya. Masa jika menang atau jika kalah itu tidak ada. Ya, kita mau berargumentasi, panggil semua profesor ahli bahasa,
Ya tidak ada interpretasi lain Baik, kalau soal kita itu. lihat ini dia ada 7 butir kesepakatan dalam perjanjian tersebut, dan yang menjadi masalah adalah ketika poin 7 ini ya, di mana Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Ini saya kira anak lulusan SD pun bisa memahami. Tetapi ini ada kaitannya dengan yang di atas tidak? Yang di atas, poin 2, coba dilihat poin 2. Jika terpilih sebagai presiden wakil presiden, apa tugas presiden, apa tugas wakil presiden? Itu ada, jika terpilih, itu poin 2. Coba ditarik ke poin 2. Baik. Berarti menurut Anda tetap ini masih berlaku harusnya sampai sekarang begitu ya? Bagaimana coba menginterpretasikan? Coba panggil ahli bahasa. Baik, Mas Anta, bagaimana komentar Anda mengenai hal ini? Ini kan artinya ada multitafsir ya antara Gerindra dan PDIP. Kalau saya melihatnya mirip, saya ingin mengawalinya dengan kontrak koalisi di pemerintahan. Kita ingat ketika rame Demokrat dan PKS, bagi Demokrat, PKS melanggar kontrak koalisi karena tidak mendukung kebijakan pemerintah. Sebaliknya bagi PKS, tidak dong. Kami menjalankan, bukan seperti itu, justru kami menjalankan kontrak koalisi. Jadi kedua-duanya, saya ingin masuk ke PDIP dan Gerindra ini, punya pijakan. Kalau teori koalisi misalnya, Demokrat menjadi benar, harusnya tidak boleh, harus konsisten di dalam. Tapi PKS di saat yang sama juga menjalankan fungsi aspirasi konstituennya untuk menolak misalnya kenaikan BBM. Nah, masuk di PDIP dan Gerindra ini, apalagi ini ya, kalau tadi kan di depan publik, ada penandatanganan, dilihat oleh publik seterusnya. Ini istilahnya baru pertunangan. Untuk 2014, berjanji kita akan tunangan, kepaminannya nanti di 2014. Tapi kan nggak jadi. Itu, ya? Analoginya, ditambah lagi ini pertunangan sirih sebenarnya. Ada istilah nikah sirih. Publik tidak tahu. Istilahnya gini, saya ingin mengaitkan dengan publik. Dalam konteks ini, Gerindra mungkin menagih komitmen, menjadi benar karena sudah berkomitmen misalnya. Tetapi juga PDIP misalnya juga punya pijakan. Kita harus mendengarkan aspirasi konstituen PDIP misalnya, menginginkan siapapun namanya untuk menjadi capres mereka. Begini ya. Jadi agak berbeda. Saya kira Anda sebagai pengamat, sebagai pengamat. Mas Abang, silakan sedikit. Ya. Kami tidak hadir. Yang hadir saya 6 orang dari PDI Perjuangan dan 6 orang dari Gerindra waktu itu. Bukan ini yang kami hadir. Ini Pak. Tunggu dulu, bukan. Saya ngomong yang benar nih. Saya nggak pernah bohong. Pak Sabam salah dalam hal ini. Baik, sebentar, Pak Sabam. Silakan. Waktu itu apa sebenarnya tujuannya? Yang kita tanda tangani ada 6 orang dari Gerindra, 6 orang. Tidak ada yang ditandatangani Pak Sabam. Tuh, nggak dulu. Tidak ada lah Pak Sabam. Udahlah, saya tahu. Saya turut tanda tangan. Udahlah. Ya, apa waktu tahu jangan biarkan saya ngomong. Oh iya, silakan. Dari mana hak mau membantu? Bukan karena Bapak membawa saya tanda tangan, kita tidak ada yang tanda tangan. Saya tanda tangan. Silakan Pak Sabam. 6 orang dari PD Perjuangan, 6 dari Gerindra mengenai pemilihan presiden waktu itu. Mega jadi calon presiden dan Prabowo wakil presiden. Itu yang kami sepakati. Bukan ini. Ya, saya kira mohon maaf ya ini Pak. Terus terang aja. Ini buat saya karena kita tidak turut ini. Bikinnya juga di luar mana nggak tahu. Bu Mega sejauh ini tidak ada komunikasi lebih lanjut mengenai perjanjian ini. Nggak pernah ini. Nggak pernah dilaporkan. Ini Pak Sabam, saya menghormati Pak Sabam sebagai politisi senior. Tetapi itu tidak ada. Bukan, itu tidak ada itu. Ada. Jadi nanti tidak ada sama sekali Pak Sabam. Ada. Mohon maaf. Ini yang tidak ada. Kalau ini sudah diakui, bendanya pun ada. Ini bikinnya dah di mana nggak tahu saya. Ini dibuatnya di Teguh Umar dan ditandatangani. Teguh Umar mana? Teguh Umar, rumahnya Ibu Mega. Bukan, belum. Baik, nanti kita lanjutkan mengenai ini Pak Sabam dan juga Pak Fadlizon. Usai jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali.